Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri, nama Andika Prastia, NPM 210107103, prodi Teknik IPS angkatan 21 kelas A, mata kuliah TIK. Di sini saya akan menyampaikan tugas TIK yaitu berjudul software. Apa itu software? Software merupakan data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikan lewat perangkat komputer untuk pembuatan sendiri. Perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrograman atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya perangkat tersebut dikonfigurasikan memakai aplikasi Compier agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Perangkat keras yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personel komputer atau laptop. Lanjut ke apa fungsi software atau perangkat lunak komputer. Beberapa fungsi utama dari software selengkapnya di bawah ini. 1. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai apa yang kita butuhkan. Ketika software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara software dengan yang lain, dengan hardware komputer. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komponen komputer pun bisa mengerti dan menerima dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Lanjut, klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Sistem software. 1. Operating System, disingkat OS, merupakan perangkat lunak yang mengoperasi komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contohnya sistem operasi MS, Microsoft DOS, Microsoft Windows dengan berbagai generasi. Terus kedua, program gaming language merupakan perangkat lunak yang pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Bahasa pemrograman dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi. Penggeseran dari tingkat rendah ke tinggi menunjukkan kedekatan dengan bahasa manusia. Bahasa tingkat rendah atau biasa disebut bahasa assembly merupakan bahasa yang pemetaan satu persatu terhadap instruksi komputer. 3. Sistem utility merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer seperti antivirus, partisi, harddisk, manajemen harddisk, dan lain-lain. Contoh produk program utilitas Norton Utilities, Partition, Magic, MC, Ave, dan lain-lain. Lunak aplikasi. 1. Aplikasi Office. Perangkat lunak memiliki aplikasi perkantoran yang umum adalah pemrosesan kata atau pemproses tabel. Pemroses kata umum digunakan untuk menggantikan tugas pengetikan yang sering dilakukan. Selain dapat melakukan format pengetikan seperti penomaran, pengaturan spasi, margin, jarak, pinggir kertas, jenis-jenis huruf, font. Pemproses kata juga dapat dilakukan proses pengecekan kata bahkan kalimat. Contohnya seperti ini.
Aplikasi multimedia. Dua aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia saat ini sangat banyak beragam dikatakan multimedia karena selain pengguna media teks, aplikasi ini dapat memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain, yaitu gambar, suara, dan film. Aplikasi multimedia sangat berkaitan dengan format dan dapat digunakan. Aplikasi multimedia umumnya dipisah lagi menjadi aplikasi digunakan untuk membuat yang hanya digunakan untuk menampilkan saja. Aplikasi pengaturan format digital multimedia diantaranya 1. MIDI, singkatan MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Format suara instrumen ini diperkenalkan pada tahun 1983 oleh perusahaan musik elektrik seperti Ronald, Yamaha, dan Korg. Format MIDI bersifat sangat kompak dengan ukurannya yang kecil. Suara yang dihasilkan oleh MIDI dengan mendukung sound card yang memiliki synthesizer menghasilkan suara elektrik sangatlah mirip dengan organ elektrik yang biasa digunakan atau biasa dimainkan berbagai alat musik. Biasanya di zaman sekarang digunakan untuk DJ. MP3 format suara yang terkenal saat ini berada dengan MIDI yang hanya instrumen. MP3 merekam suara seluruh suara termasuk suara penyanyinya. Kualitas suara MP3 akan berbanding dengan ukuran penyimpanan. Kualitas yang banyak digunakan untuk merekam musik adalah standar CD-ROM buka kurung 44,2 kHz, 16 bit stereo tutup kurung. Sementara kualitas rendah adalah kualitas seperti telepon 5 kHz, 8 bit mono tutup kurung. Seperti jadi zaman sekarang digunakan sebagai musik DJ, musik yang masih terkini, perubahan zaman, sesuai dengan perubahan zaman. MPG singkatan MPG, Moving Picture Expert Group, merupakan format yang disusun oleh ahli dari berbagai penjuru dunia untuk format multimedia seperti kita menyimpan video, foto, dan situ ada singkatan lain. Selanjutnya yaitu AVI, Audio Video Interleave. Format AVI dibuat oleh Microsoft dan mudah dipindah-pindahkan di aplikasi buatan Microsoft lainnya seperti Word dan PowerPoint, seperti contoh di gambar tersebut. Lanjut ke QuickTime. Sama dengan AVI, QuickTime dapat digunakan baik di komputer berbasis Intel maupun Mac. QuickTime dapat menyaingi AVI dikarenakan tingkat kompresinya lebih baik. Tingkat kompresi menentukan besar kecilnya file yang akan menentukan pula besar kecilnya media penyimpanan dan lebar jalur data yang dibutuhkan untuk transfer. Lanjut ke 3. Aplikasi internet. Aplikasi internet ialah protokol yang digunakan untuk penghubungan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Aplikasi internet akan menyangkut dua sisi, yaitu sisi penyediaan server atau sisi penggunaan asli. Contohnya aplikasi internet dan perangkat lunak dari sisi pengguna yang umum digunakan adalah seperti mahasiswa butuhkan kayak Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Excel, PowerPoint, Chrome, Mozilla, PDF, dan lain-lain. Masih banyak. Lanjut ke HTTP, Hypertext Transfer Protocol, merupakan aplikasi internet yang menampilkan baris kalimat atau gambar dengan beberapa kata yang dibaris tanda garis bawah hypertext. Dan hypertext ini penggunanya dapat melompat dari satu dokumen teks ke dokumen lainnya seperti contoh gambar tersebut. Lanjut ke email, electronic mail, merupakan aplikasi surat menyurat di internet. Contoh perangkat lunaknya adalah Outlook Express. Jadi
Email itu ibaratnya kita mengirim tugas lewat file, itu langsung ke email tersebut, email tujuan tersebut. Contohnya saya dapat tugas dari dosen, itu suruh ngirim lewat file, ngirim lewat email. Jadi kita tekan aja emailnya, nanti ada tata caranya, nanti banyak di YouTube. Lanjut ke Messenger. Messenger digunakan untuk berkomunikasi antara satu orang atau lebih konferensi selain komunikasi melalui teks message juga bisa berupa suara, voice maupun film webcam. Contohnya Yahoo Messenger, WA, terus Telegram, Hangout, WeChat, terus banyak lah. Sekarang banyak yang bikin aplikasi Messenger atau pesan buat komunikasi dengan orang lain. Lanjut ke INC perangkat lunak. Satu, perangkat lunak gratis, freeware. Freeware merupakan perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, mengadakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja. Perangkat lunak suatu program merupakan perangkat lunak bebas jika setiap pengguna memiliki semua dari kebebasan tersebut. Jadi kita dipermudahkan dengan pihak operator tersebut. Ada beberapa kategori yang dikatakan freeware, yaitu copyleft, copyright pada author, contoh LGPL dan GPL. Jadi perubahan dan distribusinya bisa dilakukan tanpa ada batasannya, seperti contoh tersebut. Lanjut ke non-copyleft, free software yang mengizinkan distribusi ulang atau satu modifikasi dengan menambahkan batasan baru, sehingga setiap copy software ini dalam bentuk binari ataupun termodifikasi bisa menjadi properti software. Contoh X Windows System, inilah contoh Windows dahulu, yaitu X Windows System. Lanjut ke non copyrighted public domain yang terdiri dari pekerjaan kreatif yang penggunanya lainnya tulisan, hasil seni, musik, sains, penemuan, dan lainnya yang tidak ada seseorang atau satu organisasi memiliki minat properti tersebut. Contohnya seperti gambar tersebut kayak STP, MP3 players. Lanjut ke copyrighted pada author, Smith, Reise, BSG, Lise, ABC, Lise. Seperti contoh tersebut di gambar ini, itu menghubungi satu sama lain. Lanjut ke semi free software yang non free namun mengizinkan untuk menggunakan, mendistribusikan, dan memodifikasinya untuk kepentingan non profit, contoh PGP. Seperti ini contoh tersebut. Lanjut ke perangkat lunak dengan hak cipta outsourcing, merupakan sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu orang atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber source code yang tersebar dan tersedia bebas, biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet. Pola pengembangan ini mengambil model ala bazar, sehingga pola open source ini memiliki ciri bagi komunitasnya, yaitu adanya dorongan yang bersumber dari budaya memberi, yang artinya ketika suatu komunikasi menggunakan sebuah program open source yang telah menerima sebuah manfaat, kemudian akan termotivasi untuk menimbulkan sebuah pertanyaan apa yang bisa digunakan atau pengguna memberikan balik kepada orang banyak. Lanjut ke evaluasi copy atau trial atau preview atau demo, ialah software yang dapat Anda gunakan tapi ada batasan waktu atau jumlah pengguna, atau ada trialware yang menonaktifkan beberapa fungsi dari software tersebut. Lanjut ke completed software. Shareware merupakan atau adalah perangkat lunak yang membatasi penggunanya dengan
mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunanya selama jangka waktu tertentu, ataupun juga menggabungkan kedua hal ini. Tujuan dari publikasi shareware adalah untuk berbagi fungsi dan keunggulan perangkat lunak ini pada konsumen, sehingga konsumen bisa berkesempatan mencoba secara langsung perangkat lunak tersebut, pada kemudian memutuskan tidak lagi memakai software tersebut atau membeli servis penuh, contohnya zip dan lain-lain. Istilah yang terkait dengan software lainnya, adware merupakan varian dari shareware yang menampilkan iklan pada tampilan software, umumnya berupa banner, contoh Godzilla, Jet Audio, Edora Pro, Opera. Lanjut ke spyware, suatu istilah yang menyebut software yang membonceng sebuah adware yang bertugas mendownload iklan untuk menampilkan pada adware tersebut. Namun spyware umumnya juga melakukan penyadapan data teknik komputer yang ditempatinya dan mengirimkan saat komputer itu online. Ibaratnya milik hack, tapi dia itu menjaga atau menepati yang komputer itu online yang dikirimkan. Lanjut ke neckwear, varian dari shareware yang selalu menampilkan layar peringatan setiap digunakan. Layar ini akan menghilang jika software diregistrasi dengan membayar, namun software itu sendiri masih berfungsi secara normal walaupun tidak diregistrasi, contohnya sampai ICGC, WinZip, MIRC. Lanjut ke stripware, varian dari freeware yang mewarnai versi gratis dari software komersial dengan fasilitas yang terbatas, biasanya ditandai dengan pemberian nama Personal Edition, Lite version basic, contoh Edora Lite, Real Player Basic, Linux. Lanjut ke optionware, varian dari firmware yang meminta imbalan secara sukarela dalam bentuk selain uang, misal email, malware, perangko, spyware, surat, kartu pos, dan lain-lain. Bahkan ada yang meminta Anda untuk menyumbangkan sejumlah uang kepada yang membutuhkan. Bahkan ada yang meminta Anda untuk berhenti mengerut tentang sulit hidup. Contoh seperti ini gambar. Alpha version, software property yang telah selesai mengkodenya dan dapat digunakan, namun masih harus menjalankan pengujian internal dalam lingkungan pembuatannya, contoh Mozilla, seperti contoh tersebut. Lanjut ke beta version, software property yang telah selesai mengkodenya dan dapat digunakan, namun masih harus menjalani pengujian eksternal di luar lingkungan pembuatan software. Beta bisa gratis, bisa juga komersial, contohnya seperti ECG. Lanjut ke komersial software, yang dijual dan dilindungi hak cipta copyright, dapat bersifat open source atau closed source property, contoh Zonep, GNU, ada seperti gambar tersebut. Lanjut yang terakhir, properti software komersial yang bersifat closed source merupakan kebalikan dari free software, contohnya Microsoft Windows dan Microsoft Office, seperti gambar tersebut. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.